sangat menarik nih premisnya. Terus ini juga bisa dibilang film horor komedi pertama aku. Terus pas aku tanya kira-kira lawan main aku siapa, terus dijawab Dodit Mulyanto. Terus aku kayak wah nyeleneh nih gitu. Sepasang saudara kembar. Nah, saudara kembarnya ini aku dan juga Mas Dodit Mulyanto. Kembar banget. Kembar banget kan. Betul, kita juga kembar. Makanya betul bisa bedain. Aku tuh kabur dari, bukan kabur sih istilahnya, kayak merantau gitu ya, nggak mau ya berada di desa tersebut gitu ya, di lingkungan tersebut, sampai akhirnya aku punya tekad untuk aku nggak akan pulang sebelum nenek meninggal. Kalian bisa bukan kalian bisa kembar ya, pasti dilahirin. Kenapa bisa berbeda kembarnya gitu? Nah, mungkin kalau Mas Dodit kelamaan ini dierem deh kayaknya. Oh gitu ceritanya. Ini dia yang ditunggu-tunggu listeners. Benar banget. Dari tadi kita sekarang ada di Viedo Siaran bareng, ada gue Hafiz, gue Abdul, dan kita sekarang lagi siaran bareng bersama Kes dari film Sebelum Dijemput Nenek. Benar. Iya benar, saya agak belibet nih. Sebelah kita keren banget. Iya makanya ini agak tertekan saya sebenarnya. Sekarang kita sudah bersama Angga Yunanda. Halo. Kes dari film Sebelum Dijemput Nenek. Apa kabar Angga? Kabar baik. Kabar baik. Mana Jakarta macet gak hari ini? 1,5 jam. Wow. Dari mana emang? Aku di agak selatan, jauh banget sih dari sini. Ke pusat ya, main-main ke Memang ke pusat. sulit ya, gitu jam-jam segini ya, benar-benar pula. Oke, Angga datang ke V-Radio untuk mempromosikan film terbarunya. Betul film sekali. Sebelum Dijemput Nenek. Yes. Nah, ini diceritain tentang apa nih? Kalau dari judul sih kayaknya sedih ya. Kalau dibaca sih sedih nih, orang pada kayaknya wah, film sedih nih. Tentang keluarga, tentang nenek. Iya mungkin. benar. Nah, ini film horor komedi horor sebenarnya. komedi. Ya, film Sebelum Dijemput Nenek ini menceritakan sepasang saudara kembar. Nah, saudara kembarnya ini aku dan juga Mas Dodit Mulyanto. Kembar banget. Kembar banget kan. Betul, kita juga kembar. Makanya betul bisa bedain. Itu kembar siapa apa kembar sial itu? Kayak kembar sial. Iya, jadi ceritanya tentang saudara kembar yang terkena kutukan karena neneknya meninggal di hari keramat gitu. Nah, jadi si kutukan ini akan menyebabkan salah satu dari either anggota keluarganya atau orang-orang mungkin yang di dekat beliau gitu ya, akan dijemput sama si nenek ini buat ikut ke alam baka gitu. Jadi kita cuma punya waktu 7 hari untuk survive, kira-kira gimana cara menyelamatkan diri dari jemputan nenek ini. Oke. Menarik dari alur ceritanya sih menarik. Pas pertama kali akhirnya Angga ditawarin gimana kan? Ini juga berperannya sebagai kembar dan sama Mas Dodi tuh. Itu gimana tuh awal reaksinya? Pas pertama kali dikasih tahu tentang premisnya gitu ya sama direkturnya, aku langsung wah sangat menarik nih premisnya. Terus ini juga bisa dibilang film horor komedi pertama aku. Terus pas aku tanya kira-kira lawan main aku siapa, terus dijawab Dodit Mulyanto. Terus aku kayak wah nyeleneh nih gitu. Tapi itu Mas bakal kembar atau iya udah tahu gitu ya. Jadi dari awal pas diberitahu tentang siapa saudara kembarnya ini ternyata Mas Dodit, aku kayak wah ini kayaknya bisa jadi suatu hal yang menarik nih gitu kalau kita bisa mengemasnya dengan baik gitu ya. Jadi ya udah aku nggak terlalu banyak mikir waktu itu, jadi ya udah langsung ini pasti seru dan lucu banget sih. Oke. Tapi di filmnya tuh diceritakan nggak alurnya kenapa kalian bisa bukan kalian bisa kembar ya, pasti dilahirin. Kenapa bisa berbeda kembarnya gitu? Nah, mungkin kalau Mas Dodit kelamaan ini dierem deh kayaknya. Gitu ceritanya. kayak ayam ya gitu. Lampu kuning ya benar. Kelamaan nggak ada sih kayaknya. Kita udah langsung jadi
di masa kini, masa sekarang. Langsung ya. dewasa Jadi, aja gitu ya. Oke. Mungkin nanti bakal jadi konfliknya pas orang tahu kalau mereka kembar kan. Berarti Angga ini berperan sebagai Hestu namanya. Hestu. Nah, perannya itu seperti apa Nah, kalau karakternya sendiri, Hestu ini sebenarnya lebih bisa dibilang lebih kaku, terus nggak terlalu percaya sama yang namanya cinta dan kasih sayang gitu, karena dia kecil sampai besar hanya dibesarkan oleh nenek gitu ya, karena orang tua kami udah berpulang lebih dulu gitu ya. Tapi Hestu ini selalu ngerasa si saudara kembarnya ini yang selalu jadi golden, kayak apa ya, anak emas gitu, golden childnya gitu. Jadi selalu dapat kasih sayang atau dengan treatment yang lebih bagus tuh selalu si Dodit ini gitu. Tapi sedangkan aku tidak pernah merasakan itu dan selalu ngerasa kayaknya neneknya emang benci sama aku, terus otoriter banget. Yang itu menyebabkan aku tuh bukan kabur sih istilahnya, kayak merantau gitu ya, nggak mau ya berada di desa tersebut gitu ya, di lingkungan tersebut, sampai akhirnya aku punya tekad untuk aku nggak akan pulang sebelum nenek meninggal gitu. Itu salah satu apa ya, kayak ya pemantik apinya juga gitu mungkin kata-kata aku yang mungkin terlalu keras juga gitu ya sama nenek yang menyebabkan ya neneknya juga akhirnya ya berpulang gitu. Sekalinya meninggal petaka ya. Ada konflik itu dia. Seru juga ya. Diperankan berarti sama siapa aja? Ada line up-nya ini sangat seru banget gitu ya, karena ada pastinya aku Angga Yunanda berperan sebagai Hestu, terus ada Mas Dodit Mulyanto sebagai kembaran aku, terus ada juga Bang Oki Rengga, dia berperan sebagai Kotre, ada Wafi Zihan sebagai Nisa, dan juga ada Bang Nope namanya, dia jadi dukun gitu. Ya, oh iya, sempat di trailernya lihat tuh dukun, pas dikasih tahu kembal kayak masa kembal kita juga sebagai nonton kembal. Tapi Mas Dodit berperan sebagai Akbar namanya. Biasanya kalau kembal nih ya kayak Restu gitu. Iya, biasanya ya Indra Andri, jadi Hestu sama Akbar. Deket ya. Deket banget lah. Terus Angga sendiri selama proses syuting ada hal-hal yang kayak mengagetkan nggak, kayak wih kayak baru sekali nih gue nemu di syuting kali ini nih? Yang sebenarnya lumayan kaget dan sebenarnya aku syukuri adalah aku lumayan deg-degan awalnya kalau ternyata biasanya kan komedi tuh suka improve ya. Iya, itu yang lumayan aku takutin gitu ya. Kira-kira bisa nggak ya aku timpalin? Misalnya kalau tiba-tiba di tengah syuting pada improve-nya melenceng banget dari skenario gitu ya. Tapi ternyata pas aku diskusi lebih dalam gitu ya sama ya semua pemain yang ada di sini, mereka justru punya metode yang spesifik banget yang mengharuskan mereka untuk ngelok si skenarionya. Gitu. Jadi apapun misalnya beat komedi yang akan terjadi di film tuh udah ya kita sama-sama lock di proses readingnya gitu. Jadi nggak ada tuh istilah misalnya tiba-tiba improve di tengah jalan gitu ya. Jadi punchline-nya apa terus kita jadi bingung gitu ya mau balasnya apa gitu. Karena kan ya mau nggak mau ini kan filmnya bisa dibilang ya kolaborasi bersama gitu ya. Jadi ya sinerginya itu harus kebangun dari awal juga gitu. Jadi gimana cara ngatur ritmenya, terus tempo serta kayak beat-beat komedinya kira-kira kayak gimana tuh udah sangat presisi ternyata. Dan itu yang aku baru tahu di film komedi itu ternyata lumayan apa ya, kayak detail banget gitu. Karena semua all about timing juga kan. Karena komedi itu ya itu all about timing tadi. Komedi itu pas banget masuknya. Pemilihan kata-katanya juga kayak di kulik banget gitu ya, sampai nemu kira-kira ini works atau enggak gitu. Nah apalagi kan ini syutingnya latarnya di Jogja gitu. Betul. Ya. Dari segi bahasa segala macam tetap bahasa Indonesia. Kalau bahasa sebenarnya bahasa Indonesia, cuma emang pasti ada sedikit logat-logat Jawa gitu. Itu yang dilakukan sama Bang Oki Rengga juga gitu. Aku kayak baru pertama kali ngeliat tiba-tiba kayak bahasa Jawa nih. ngomong Medan biasanya Medan. Tiba-tiba bahasa Jawa. Tapi agak sulit juga nggak untuk apa logat Jawa. Nah kalau untungnya aku kan besarnya di Jakarta ceritanya kan, kalau dari setting waktunya gitu. Jadi setting waktu dan tempatnya aku emang gedenya di Jakarta. Jadi ya kebanyakan bahasanya seputaran Jakarta. Cuma ya ada lah dikit-dikit misalnya. Iya, bahasa Jawanya. Tiba-tiba Jawa-Jawa dikit gitu.
Nah itu kan sebenarnya kalau di film ini tuh ada action-actionnya sedikit ya. Iya nggak sih? Banyak kan Kita sebenarnya detailnya- dikejar-kejar sih. Iya, Dikejar-kejar iya, hantu iya, sih. iya. Dikejar-kejar setannya itu capek banget sih. Ada kejungkal-kejungkal nggak? Iya. Waktu itu ya? Wah, untungnya Selimpet luka apa? Nggak ada sih untungnya. Aman ya. lah ya, Aman syutingnya semua aman ya. lancar. Cuma emang menguras tenaga banget. Terus di sini tuh aku pikir setannya cuma Simbah, ternyata ada Iya. banyak. Oh, ternyata banyak. Tapi Listener jangan kemana-mana ya. Sebentar lagi kita akan balik lagi dengan lagu-lagu yang hits juga di VRD FM. Jangan kemana-mana. Tetap di VRD Ocean bareng Angga Yunanda.